Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena berkat kemurahan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan pada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 28-29. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 28 ayat 23-26. Tertulis demikian. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menggemburkan tanah keras yang akan dipakai untuk bercocok tanam, seorang petani akan membajak tanahnya dengan cangkul atau dengan alat mesin khusus untuk memecah tanah yang padat. Ia akan membersihkan tanah itu, menyingkirkan berbagai rumput liar, dan kemudian mencampur bahan-bahan yang memperkaya nutrisi seperti kompos atau pupuk ke dalam tanah. Namun tanah tidak akan terus dibajak, sebab ada saatnya untuk menabur ketika tanah itu sudah siap. Nabi Yesaya memakai suatu analogi dari kegiatan bertani yang dilakukan para petani pada waktu itu. Dan ini dihubungkan dengan sikap dan tindakan Tuhan dalam mendidik umatnya. Seperti tanah yang keras yang dibajak untuk membuatnya menjadi lembut dan siap ditaburi dengan benih. Demikian pula setiap orang yang keras hati dan memberontak terhadap firman Tuhan akan dibajak dan dibentuk sedemikian rupa agar siap untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam ayat 24 tertulis, setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Ini adalah sebuah pertanyaan retoris yang tidak memerlukan jawaban, karena kita sudah tahu jawabannya, bahwa tidak setiap hari seorang petani membajak dan mencangkul tanahnya. Proses untuk menggemburkan tanah itu akan berakhir, dan setelah itu masuk ke fase yang berikutnya, yaitu untuk ditaburi dengan berbagai benih. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di sini adalah bahwa tidak selama-lamanya Tuhan akan menghukum umatnya. Tidak selamanya Tuhan akan membuat umatnya mengalami penderitaan. Tidak selamanya Tuhan membentuk secara keras. Karena Tuhan mengasihi, maka pembentukan lewat proses ujian itu akan ada akhirnya. Dan setelah itu Tuhan menyediakan yang baik, menaburkan benih agar umatnya mengalami pertumbuhan dan menjadi semakin lebat, serta berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Ada satu contoh yang luar biasa bagi kita dari seorang yang bernama Yusuf. Yusuf tidak selamanya mengalami penderitaan, tidak selamanya mengalami kesulitan. Ada batas waktu yang Tuhan tetapkan untuk proses yang ia jalani. Kesusahan yang ia alami membentuk dirinya menjadi pribadi yang siap untuk masuk dalam fase rencana Tuhan yang berikutnya dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami situasi yang kelihatannya sulit, kita merasa kita sedang diproses begitu rupa oleh Tuhan, dan proses pembentukan itu tidak enak. Kita seperti tanah yang dibajak, dicangkul, dibersihkan, terasa sakit. Ada banyak kesusahan yang kita alami, masalah demi masalah kita hadapi. Ingatlah satu kebenaran ini, saudara,
bahwa tidak selamanya hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Ada waktunya di mana Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah. Kalau kita mengalami didikan dan teguran yang keras karena dosa yang kita lakukan, sadarilah bahwa teguran dari Tuhan itu dan didikannya yang keras lewat situasi sulit yang kita alami tidak untuk seterusnya, tidak untuk selamanya, asalkan kita mau mengikuti pembentukan Tuhan dan mau berubah seturut dengan kehendak-Nya. Jangan keraskan hati kita, saudara, tapi ikutilah penempaan dan pembentukan Tuhan, agar hidup kita menjadi siap untuk ditaburi dengan benih-benih yang akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang mulia. Mari kembali kita ingat satu kebenaran ini. Tidak selamanya Tuhan membiarkan kesuraman dan penderitaan. Ada saatnya di mana Tuhan akan memulihkan dan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca dan renungkan. Lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, kami memahami bahwa Tuhan tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kami ada dalam kesusahan. Tidak seterusnya Tuhan membiarkan kami dalam penderitaan. Tapi kami menyadari bahwa ada saatnya di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu akan Tuhan limpahkan. Kebaikan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami semua. Pembentukan dari Tuhan yang kami alami adalah proses untuk membuat kami menjadi semakin baik, untuk siap ditaburi dengan benih-benih yang dari Tuhan, yang membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk rendah hati dan rela untuk dibentuk, ditempa, dibajak, dicangkul seperti tanah yang keras yang diproses untuk menjadi tanah yang baik. Demikianlah Tuhan, kami mau rela untuk dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.